Hendak melamar kerja. Aku ditertawakan oleh karyawan kantor karena aku hanya lulusan SD. Mereka syok ketika aku diterima dan kemudian bosku malah menikahiku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Udara pagi itu terasa begitu menyesak di kerongkonganku. Aku, Dinda, berdiri kaku di depan gedung megah PT Sentosa Jaya. Kedua telapak tangan basah oleh keringat dingin. Kulihat bayanganku yang samar terpantul pada kaca pintu putar berlapis krom. Seorang perempuan muda dengan blus lusuh bekas pasar loak dan sepatu kets usang yang solnya sudah mulai mengelupas. Di genggamanku erat-erat, sebuah map plastik bening berisi satu-satunya dokumen berharga yang kumiliki. Ijazah SD yang sudah menguning dimakan usia. Yang benar saja, kau mau melamar kerja di sini. Suara nyaring seorang perempuan menyentak pikiranku. Ku berbalik dan melihat 4 orang karyawan yang baru saja turun dari taksi. Perempuan berparas tajam dengan blazer merah menyala itu, Bu Lisa, seperti tertulis pada ID card di dadanya, menyisirkan rambut pendeknya sambil memandangiku dari ujung kaki sampai kepala. Matanya menyipit penuh penghakiman. PT Sentosa Jaya ini perusahaan bonafide, bukan warung nasi uduk pinggir jalan, sambung seorang lelaki berkacamata, Mas Andi, sambil tertawa kecil. Aku bisa mencium aroma parfum mahal yang menyengat dari jas abu-abunya. Mbak Wulan, perempuan bertubuh mungil dengan riasan tebal, mendekatiku dan berkata dengan suara melengking. Apa kamu bisa baca kontrak kerja? Jangan-jangan cuma bisa tanda tangan saja. Mereka semua tertawa. Suaranya bergema di lobi yang megah itu. Kepalaku menunduk. Kata-kata mereka seperti pisau belati yang menancap di dada. Tapi kupaksa diriku untuk menarik napas panjang. Aku ingat almarhum ibu yang selalu berkata, hidupmu hanya bisa berubah jika kau berani mengambil langkah pertama, nak. Dengan gemetar, kurai gagang pintu kaca itu. Dinginnya membuat jemariku menggigil. Saat aku melangkah masuk, kupastikan pandanganku tetap lurus ke depan. Meski aku bisa merasakan 4 pasang mata yang menusuk dari belakang. Resepsionis di depan meja marmer itu mengangkat alis ketika kusodorkan lamaranku. Posisi apa yang Anda incar? Tanyanya dengan nada merendahkan. Apa saja yang bisa saya lakukan? Jawabku, berusaha menahan getar di suara. Dari balik bahunya, kulihat Bu Lisa bergumam pada rekan-rekannya. Dasar perempuan kampungan. Mau-mau saja datang ke tempat seperti ini cuma bermodal nekat. Tapi saat itulah sebuah pintu di sebelah terbuka. Seorang lelaki tinggi dengan setelan jas hitam sempurna muncul. Matanya, hangat tapi penuh wibawa, langsung menatapku. Ada apa ini? Suaranya dalam dan berwibawa. Ah, Pak Adit. Bu Lisa langsung berubah sikap. Suaranya tiba-tiba manis. Hanya ada, pelamar yang agak tidak sesuai standar perusahaan. Pak Adit mengulurkan tangannya. Boleh saya lihat berkasnya? Jantungku berdegup kencang ketika kuserahkan map plastik usang itu. Tangannya yang besar dengan cincin platinum sederhana membalik halaman ijazah SD-ku yang compang-camping. Udara di sekitarku seolah membeku. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia tersenyum. Kesempatan pertama wawancara jam 10 pagi ini masih kosong. Tanyanya pada resepsionis. Saya ingin mewawancarai calon ini sendiri. 4 sekawan di belakangku terdiam.
Aku bisa merasakan kejutan dan kecemburuan yang memancar dari mereka. Saat Pak Adit mempersilakan aku masuk ke ruangannya, untuk pertama kalinya sejak tadi, aku berani menegakkan bahu. Mungkin aku hanya lulusan SD. Mungkin bajuku tidak semewah mereka. Tapi di balik pintu kantor direktur itu, aku tahu, hidupku akan berubah selamanya. Dan mereka yang menertawakanku tadi, aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti mereka akan melihat bagaimana seorang Dinda yang hanya lulusan SD bisa berdiri setara, bahkan lebih tinggi dari mereka semua. Ruangan itu begitu luas dan sunyi, membuat detak jantungku terdengar keras di telingaku sendiri. Kaki ini gemetar saat melangkah mengikuti Pak Adit ke dalam ruangannya yang megah. Karpet tebal berwarna biru laut menelan setiap langkah kami, sementara aroma kayu mahoni dan kopi berkualitas tinggi memenuhi udara. Di luar jendela panoramik, gedung-gedung pencakar langit Jakarta berdiri gagah, seakan mengingatkanku betapa kecilnya aku di tengah dunia yang begitu besar ini. "Silakan duduk," ujar Pak Adit sambil menunjuk kursi kulit hitam di seberang meja kerjanya yang besar. Suaranya tidak seperti nada merendahkan yang kudengar sepanjang pagi, melainkan hangat dan penuh rasa ingin tahu. Aku duduk dengan kaku, kedua tangan erat menggenggam tas kain usang pemberian almarhum ibuku. Map lamaranku yang sudah kusiapkan semalaman dengan susah payah terasa begitu sederhana di atas meja kayu mahoni yang mengilap itu. Pak Adit membuka mapku dengan perlahan. Matanya yang tajam menyapu setiap halaman yang kubawa. Ijazah SD yang sudah lusuh, surat pengalaman kerja seadanya dari warung makan tempatku dulu membantu, dan surat rekomendasi dari Pak RT kampungku. Aku menunduk, siap menerima penolakan. "Ceritakan padaku tentang dirimu, Dinda," ujarnya tiba-tiba, meletakkan dokumen-dokumen itu dengan hati-hati. Suaranya yang tenang membuatku berani mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya sejak masuk gedung ini, seseorang benar-benar melihatku, bukan sekadar menilai dari penampilan atau ijazahku. Aku. Suaraku tercekat. Kumulai lagi. Aku hanya lulusan SD, Pak. Tapi aku belajar banyak dari kehidupan. Setelah ibu meninggal, aku harus bekerja sejak usia 12 tahun. Aku pernah jadi pembantu rumah tangga, pelayan warung, penjaga toko. Tanganku gemetar saat mengisahkan perjuanganku. Aku menceritakan bagaimana setiap malam aku belajar membaca buku-buku bekas yang kudapat dari lapak loak. Bagaimana aku mengajari diri sendiri matematika dasar dengan buku tulis bekas. Bagaimana aku diam-diam mempelajari komputer di warnet saat jam sepi. "Lalu mengapa memilih perusahaan kami?" tanyanya, kedua tangannya menyilang di atas meja. Aku menarik napas dalam. Karena aku lelah hanya bertahan hidup, Pak. Aku ingin membuktikan bahwa meski hanya lulusan SD, aku bisa berkontribusi. Aku cepat belajar, pekerja keras, dan suaraku hampir pecah, dan aku janji tidak akan mengecewakan. Ruangan itu kembali sunyi. Jam dinding antik di dinding berdetak dengan ritme yang terasa lambat sekali. Pak Adit memandangiku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Tiba-tiba, dia menghela napas dan bersandar di kursinya. "Dinda, di perusahaan ini kami punya standar pendidikan minimal SMA," ujarnya perlahan. Dadaku sesak. Tapi kemudian dia melanjutkan, "Tapi dalam 15 tahun memimpin, aku belajar satu hal. Ijazah tidak selalu mencerminkan kemampuan seseorang." Mataku membesar. "Aku melihat sesuatu padamu," katanya sambil menatapku dengan intens.
Aku melihat tekad yang tidak dimiliki kebanyakan lulusan universitas yang melamar ke sini. Aku melihat kerendahan hati, tapi juga keberanian. Jantungku berdegup kencang. Kami punya posisi office boy, pekerjaan kasar, bersih-bersih, mengantar dokumen. Gajinya kecil, tapi jika kau benar-benar sebaik yang kau katakan, aku ambil, Pak. Potongku antusias sebelum dia selesai bicara. Aku akan buktikan. Aku tidak akan mengecewakan. Pak Adit tersenyum kecil. Besok mulai kerja. Jam 7 pagi. Jangan terlambat. Saat aku berdiri untuk pergi, kakiku terasa seperti menginjak awan. Tapi sebelum aku mencapai pintu, suaranya lagi-lagi menyetopku. Oh ya, Dinda. Aku berbalik. Wajahnya kini serius. Persiapkan dirimu. Beberapa orang di sini mungkin tidak sebaik aku dalam menilai orang. Aku mengangguk pelan, mengingat ejekan 4 sekawan tadi. Aku terbiasa, Pak. Ketika pintu tertutup di belakangku, aku melihat Bu Lisa dan kawan-kawan masih berdiri di lobi. Wajah mereka penuh keheranan. Aku berjalan melewati mereka dengan kepala sedikit lebih tegak. Hari ini, nasibku berubah. Aku, Dinda yang hanya lulusan SD, resmi menjadi bagian dari PT Sentosa Jaya. Dan suatu hari nanti, aku akan buktikan pada mereka semua, pada dunia, bahwa kesempatan tidak hanya milik mereka yang berpendidikan tinggi, tapi juga bagi mereka yang berani bermimpi dan mau bekerja keras untuknya. Pagi pertama kerjaku dimulai dengan hujan yang mengguyur kaca jendela gedung perkantoran. Aku tiba pukul 6.30, 30 menit lebih awal dari jadwal, dengan seragam office bau biru tua yang masih kaku dan sepatu safety baru hasil menabung selama seminggu. Petugas keamanan yang baik hati memberiku kartu akses dan menunjukkan letak ruang kecil di belakang gudang yang akan menjadi markasku. Sebuah ruang sempit berisi lemari alat kebersihan, ember, dan sapu yang sudah mulai botak. Nah, ini dia si SD kesayangan bos. Suara nyaring Bu Lisa menyambutku saat aku pertama kali memasuki area kerja utama. Dia berdiri di depan pantry dengan cangkir kopi di tangan, matanya menyipit penuh hinaan. Kamu tahu cara pakai vacuum cleaner enggak? Jangan sampai rusak karena kamu cuma biasa pakai sapu lidi di kampung. Aku mencoba tersenyum. Saya akan belajar, Bu. Belajar? Di sini tempat kerja, bukan sekolah. Mas Andi yang sedang lewat ikut menimpali sambil terkekeh. Tangannya dengan sengaja menjatuhkan beberapa dokumen ke lantai. Wah, maaf. Tolong ambilkan ya, kan itu pekerjaanmu. Seisi pantry tertawa. Pipiku panas, tapi aku membungkuk mengambil kertas-kertas itu satu persatu dengan sabar. Sepanjang hari itu, ejekan datang silih berganti. Saat aku menyeka lantai, Mbak Wulan berpura-pura terpeleset dan berteriak, "Dasar tidak tahu aturan. Lantai sedang dipel, jangan dilewati dong." Padahal jelas-jelas aku sudah memasang tanda peringatan. Di penghujung hari, ketika aku sedang membersihkan toilet wanita, seseorang mengunci pintu dari luar. Aku terperangkap selama hampir setengah jam sebelum akhirnya petugas kebersihan malam mendengar teriakanku. "Kamu harus terbiasa," kata Pak Joni, petugas keamanan tua yang baik itu sambil mengantarku ke halte bis. Mereka itu seperti serigala, suka mencoba mangsa yang terlihat lemah. Malam itu, di kamar kos-kosan sempit yang bocor saat hujan, aku menangis terisak-isak sambil memeluk foto almarhum ibuku. Tapi air mata itu hanya keluar sebentar.
Aku ingat janjiku pada Pak Adit, dan lebih penting lagi, janji pada diriku sendiri. Keesokan harinya, aku datang lebih awal lagi. Aku mempelajari denah gedung sampai hafal, mencatat nama setiap divisi dan orang-orang penting. Aku belajar cara kerja semua peralatan kantor, dari mesin fotokopi yang ribet sampai coffee maker canggih di pantry. Dan ketika Bu Lisa sengaja menumpahkan kopi di karpet sambil berkata, "Ayo bersihkan, ini ujian buat office bau baru." Aku sudah siap dengan peralatan stain remover dan trik yang kubaca semalam. Tak hanya membersihkan noda itu dalam 5 menit, aku bahkan memberikan sentuhan pengharum karpet hingga area itu menjadi paling wangi di lantai tersebut. Loh, kok bisa cepat? Mata Bu Lisa melotot. Aku hanya tersenyum kecil. Saya memang hanya lulusan SD, Bu. Tapi saya mau belajar. Di balik sikap tenangku, tekadku membara. Mereka mungkin mengira aku akan menyerah setelah dihina. Tapi setiap cemoohan mereka justru menjadi bensin bagi semangatku. Aku mulai memperhatikan pola kerja mereka. Bu Lisa selalu datang terlambat 15 menit. Mas Andi sering mengklaim kerja rekan sebagai miliknya. Mbak Wulan suka memalsukan tanda tangan untuk izin keluar kantor. Dan Pak Roni, dia punya kebiasaan buruk menyimpan file penting di laci meja yang tidak pernah dikunci. Informasi-informasi kecil ini kusimpan rapat-rapat. Karena suatu hari nanti, saat kesempatan itu datang, aku akan membuktikan bahwa Dinda Si, hanya lulusan SD, ini layak untuk dihargai. Dan untuk mereka yang hari ini masih menertawakanku, aku akan tunjukkan bahwa terkadang, mutiara yang paling berharga justru datang dari laut yang paling dalam dan gelap. Malam-malam panjang di kosan sempitku yang lembab menjadi saksi bisu perjuanganku yang sesungguhnya. Selepas jam kerja yang melelahkan, setelah mengepel lantai, membersihkan toilet, dan mendengar berbagai hinaan, aku justru baru memulai shift keduaku. Sebuah laptop tua pemberian Pak Joni, petugas keamanan yang baik hati, menjadi senjataku. Meski harus berbagi paket data dengan tetangga kos dan sering terkendala mati lampu, tekadku tak pernah padam. Pukul 21.00-23.00, belajar dasar komputer. Aku membuka situs-situs tutorial gratis dengan susah payah. Jari-jariku yang biasa memegang sapu dan lepel, kini kaku menari di atas keyboard. Klik kanan, lalu pilih copy. Gumamku pelan sambil menirukan video tutorial. Aku berlatih membuat dokumen Word sederhana, mencoba memahami Excel dengan rumus-rumus dasar, bahkan mempelajari cara membuat presentasi PowerPoint. Suatu kali, kepala ini hampir mencium keyboard karena kelelahan, tapi bayangan ejekan Mas Andi, dasar kampung, gak bisa bedain mouse sama keyboard, langsung menyadarkanku. Pukul 23.30 mempelajari sistem perusahaan. Dari dokumen-dokumen yang kukumpulkan diam-diam, yang seharusnya sudah disret, aku mempelajari struktur PT Sentosa Jaya. Aku membuat peta mental, divisi mana yang bertanggung jawab untuk apa, alur dokumen penting, bahkan sampai pola kerja para manajer. Catatan-catatan kecil kusimpan di balik kasur, berisi informasi seperti: Bu Lisa suka menunda laporan keuangan setiap akhir bulan. Format laporan mingguan harus pakai font Arial 11. Pak Adit selalu minum kopi hitam pukul 10.30 tepat. Hari Minggu, praktik lapangan. Di hari libur, ketika kantor sepi, aku membujuk Pak Joni untuk mengizinkanku masuk. Aku cuma mau latihan pakai mesin fotokopi yang bagus itu, Pak, pintaku.
Di ruangan kosong itu, aku mengotak-atik segala peralatan yang selama ini terlarang bagiku. Mencoba mengoperasikan printer multifungsi yang selalu membuat Mbak Wulan panik saat error. Berlatih mengatur jadwal meeting di digital calendar. Bahkan mencoba memahami software akuntansi sederhana dari buku panduan yang dibuang oleh Bu Lisa. Rintangan tambahan. Tapi tentu saja, 4 sekawan itu tak memberiku jalan mudah. 1. Sabotase kecil. Mbak Wulan sering lupa memberitahu lokasi rapat penting, membuatku terlambat membersihkan ruangan. 2. Penghinaan terus-menerus. Dinda, kamu tahu nggak sih ini tombol apa? Tanya Mas Andi sambil menunjuk tombol elevator. Diikuti gelak tawa rekan-rekannya. 3. Pekerjaan tambahan. Bu Lisa dengan sengaja menumpahkan kopi di 3 tempat berbeda sekaligus. Sekutu tak terduga. Di tengah semua kesulitan itu, muncul bantuan dari tempat tak terduga. Pak Adit. Tanpa sepengetahuanku, dia meminta CCTV diaktifkan 24 jam. Aku baru tahu saat dia menyuruhku membersihkan meja kerjanya. Sebuah kehormatan untuk office bow, dan secara halus bertanya, "Kamu belajar Excel sampai jam 1 pagi?" Mbak Sari, resepsionis, diam-diam memberiku akses ke komputer saat jam makan siang. Om Gatot, office boy senior, mengajariku trik-trik membersihkan noda membandel dengan bahan alami. Momen penentu. 2 bulan kemudian, kesempatan itu datang. Saat rapat penting dengan klien dari Jepang, proyektor tiba-tiba mati. Semua panik, terutama Bu Lisa yang bertanggung jawab atas presentasi. "Coba saya periksa, Pak," ujarku dengan suara lirih. "Kamu? Jangan mengganggu," bentak Bu Lisa. Tapi Pak Adit mengangguk. Dalam 3 menit, kabel HDMI yang longgar ku kencangkan, setting proyektor ku reset, bahkan volume audio ku sesuaikan. Presentasi berjalan lancar. "Bagus sekali, Dinda," puji Pak Adit setelah rapat. Matanya berbinar bangga. Sementara di sudut ruangan, Bu Lisa menggigit bibirnya dengan wajah merah padam. 4 sekawan itu tak tahu, setiap hinaan mereka justru menjadi pupuk bagi tekadku. Dan seperti benih yang tumbuh di sela-sela beton, aku perlahan tapi pasti mulai menembus permukaan. Malam itu, di depan laptop tua yang layarnya sering kedip-kedip, aku menyimpan 1 kalimat baru di catatanku. Hari ini mereka terkejut. Besok, mereka akan menghormatiku. Hari itu dimulai dengan gerimis tipis yang membasahi jendela-jendela tinggi gedung Sentosa Jaya. Aku sudah berada di kantor sejak pukul 5.30 pagi, lebih awal dari biasanya, karena ada perasaan ganjil di dadaku yang tak bisa kuingkari. Seperti naluri primitif yang memperingatkan akan datangnya bahaya. Sesuatu dalam diriku berkata bahwa hari ini akan berbeda. Pukul 7.15, dokumen yang menghilang. Bu Lisa datang dengan langkah tergesa, wajahnya pucat. "Dinda, kamu yang bertugas bersih-bersih ruang rapat tadi malam, kan? Kemana dokumen kontrak proyek merah yang aku taruh di meja?" Suaranya nyaring, sengaja dibuat agar seluruh lantai kantor mendengar. Aku membeku. Aku ingat betul meja rapat itu kosong ketika kumop kemarin sore. Saya tidak melihat ada dokumen, Bu. Mejanya kosong ketika. Bohong, teriaknya memotong. Dokumen itu sangat penting. Nilainya miliaran. Kalau sampai hilang, kamu yang akan bertanggung jawab. Keringat dingin mengalir di punggungku. Dari sudut mataku, kulihat Mas Andi dan Mbak Wulan bertukar senyum sinis.
Pak Roni bahkan sudah berdiri mendekat, seolah siap menjadi saksi atas kelalaianku. Pukul 8, penggeledahan yang memalukan. Tanpa diduga, Bu Lisa mengadukan kehilangan itu langsung ke HRD. Aku diseret ke ruang kecil di dekat toilet, dipaksa membuka tas kerja dan bahkan seragamku diperiksa. Rasanya seperti pencuri yang sedang diinterogasi. Kita bisa laporkan ini ke polisi kalau dokumen tidak ketemu, ancam Bu Lisa sambil melipat tangan. Matanya bersinar jahat. Tapi justru di titik terendah inilah sesuatu dalam diriku berubah. Air mata yang biasanya mudah keluar sekarang berubah menjadi ketenangan aneh. Aku menarik napas panjang. Pukul 9.30. Bukti tak terduga. Maaf mengganggu. Suara Pak Joni tiba-tiba terdengar dari pintu. Wajahnya serius. Saya lihat ada yang aneh di rekaman CCTV semalam. Jantungku berdebar kencang. Kami semua bergegas ke ruang keamanan. Di layar monitor, terlihat jelas Bu Lisa sendiri yang masuk ke ruang rapat pukul 18.45. Setelah semua pulang, dan mengambil setumpuk dokumen dari laci, bukan dari meja seperti katanya. Pukul 10. Pembalasan tak terduga. Kamu sengaja menyembunyikan dokumen dan menyalahkan Dinda. Suara Pak Adit tiba-tiba mengguntur dari belakang kami. Wajahnya gelap. Bu Lisa gemetar. Saya hanya salah taruh, Pak. Lalu lupa bahwa kamu sudah memfitnah karyawan lain. Pak Adit mengeluarkan teleponnya. Saya sudah dapat laporan dari divisi IT. Kamu juga mengirim email ke manajemen pagi tadi, sebelum memeriksa CCTV, yang isinya sudah menuduh Dinda mencuri. Ruang itu senyap. Pukul 10.30. Karma mulai bekerja. Aku duduk di kursi HRD, menyaksikan Bu Lisa menerima surat peringatan resmi. Wajahnya yang biasanya sombong sekarang merah padam oleh malu. Tapi dia cuma office boy. Saya manajer, protesnya. Dan Anda hampir merusak reputasi seseorang hanya karena prasangka, jawab kepala HRD dingin. Siang hari, pelajaran berharga. Di pantry, tanganku gemetar memegang gelas air. Tiba-tiba, secangkir coklat panas muncul di hadapanku. Untuk penenang, ujar Pak Adit sambil duduk di sampingku. Kamu tadi sangat tenang menghadapi situasi itu. Aku mengangkat bahu. Saya sudah terbiasa dihina, Pak. Tapi fitnah itu berbeda. Dia mengangguk paham. Di dunia bisnis, karakter seseorang terbukti saat di bawah tekanan. Hari ini, kamu membuktikan diri. Ketika Pak Adit pergi, aku melihat 4 sekawan itu sedang berkumpul di sudut lain. Bu Lisa masih terlihat marah, tapi sekarang ada keraguan di mata mereka. Untuk pertama kalinya, mereka memandangiku bukan dengan hinaan, tapi dengan sesuatu yang mirip ketakutan. Malam itu, di catatan kecilku yang selalu kusimpan, kutulis dengan huruf tebal. Mereka mulai takut. Karena sekarang mereka tahu, aku bukan lagi mangsa yang mudah. Dan di bagian bawah halaman, dengan tinta merah, ku tambahkan. Pertarungan baru saja dimulai. Pagi berikutnya, kantor terasa berbeda. Udara yang biasanya penuh dengan cibiran kini berubah menjadi bisikan-bisikan penuh rasa ingin tahu. Bu Lisa, yang biasanya menjadi pusat perhatian dengan pakaian mahal dan suara nyaringnya, kini masuk dengan kepala tertunduk, memakai kacamata hitam yang tidak bisa sepenuhnya menutupi mata bengkaknya akibat menangis semalaman. Perubahan dinamika kantor.
Aku menyapu lantai di depan ruang HRD ketika beberapa karyawan berbisik. Katanya dapat SP1, gaji dipotong 20% selama 3 bulan. Dengar-dengar dia hampir dipecat, tapi divisinya sedang banyak proyek. Mbak Wulan dan Mas Andi yang biasanya selalu di samping Bu Lisa, sekarang menjaga jarak. Kulihat dari balik tirai tanaman hias saat mereka berdua sarapan di pantry tanpa mengajak Bu Lisa seperti biasanya. Persahabatan mereka ternyata sedalam make up tebal Mbak Wulan. Cantik di permukaan, tapi rapuh di bawah tekanan. Insiden di ruang arsip. Saat aku sedang merapikan dokumen di ruang arsip, pintu tiba-tiba terbuka. Bu Lisa berdiri di sana. Wajahnya pucat. Kau senang melihat aku seperti ini? Suaranya parau. Aku berhenti mengatur berkas. Saya tidak membenci ibu, Bu Lisa. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Matanya menyipit. Kau pikir dengan satu kemenangan kecil ini posisimu akan berubah? Kau tetap saja hanya office boy berijazah SD. Tapi kali ini, kata-katanya tidak lagi menyakitkan. Aku bisa melihat ketakutan di balik kemarahannya. Ketakutan bahwa mungkin saja, semua yang dia pandang rendah selama ini bisa mengancam posisinya. Dampak tak terduga. 3 perubahan besar terjadi dalam seminggu setelah insiden itu. 1. Perilaku staf. Para asisten mulai memanggilku dengan sebutan Mbak Dinda, bukan Dint atau Oi, seperti dulu. 2. Tugas baru. Pak Adit memintaku membantu menyiapkan presentasi kecil. Tugas yang biasanya diberikan pada asisten manajer. 3. Perhatian khusus. Bu Lisa kini selalu mengunci dokumennya dan tidak pernah lagi meninggalkan barang di meja rapat. Peluang emas. Di akhir minggu, terjadi kesalahan besar. Laporan keuangan penting untuk direksi hilang, persis sebelum rapat bulanan. Kali ini, semua mata langsung menuju Bu Lisa. Bukan saya. Teriaknya panik. Saya sudah serahkan ke Pak Roni kemarin. Pak Roni menggeleng. Saya tidak menerima apa-apa. Suasana tegang. Lalu tiba-tiba, dokumennya ada di laci bawah meja Bu Lisa. Ujarku tenang. Semua terkejut. Saya lihat beliau menyimpannya di sana kemarin saat membersihkan meja. Bu Lisa membuka laci dengan gemetar. Dan benar saja, dokumen itu ada di sana. Bagaimana kamu tahu? Tanya Pak Adit penuh selidik. Saya memperhatikan kebiasaan setiap orang di sini. Jawabku sederhana. Bu Lisa selalu menyimpan dokumen penting di laci itu sejak insiden minggu lalu. Pelajaran yang diserap. Di lift saat pulang, Bu Lisa tiba-tiba bicara. Kenapa membantuku tadi? Aku sudah memperlakukanmu buruk. Aku tersenyum kecil. Karena saya bukan musuh Anda, Bu. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Matanya berkaca-kaca sebelum cepat-cepat pergi. Malam itu, di catatanku, kutulis. Kadang, cara terbaik untuk mengalahkan musuh adalah dengan menjadikannya tidak yakin apakah kita benar-benar musuhnya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memahami permainan yang sebenarnya sedang kumainkan di kantor ini. Bukan sekadar bertahan dari hinaan, tapi perlahan mengubah persepsi mereka semua tentang diriku. Karma untuk Bu Lisa telah datang. Tapi ini baru awal. Masih ada 3 orang lagi yang harus belajar bahwa ijazah tidak menentukan karakter seseorang. Matahari baru saja terbit ketika aku tiba di kantor pagi itu, menemukan suasana yang tidak biasa. Seluruh lantai eksekutif sudah ramai padahal baru pukul 6.45.
Jelas ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Bau kopi premium dan parfum mahal bercampur di udara. Sementara suara langkah cepat para manajer berebut lift menciptakan simfoni kepanikan tersendiri. Proyek Platinum. Pak Adit mendatangiku tepat saat aku sedang mengisi dispenser air mineral. "Dinda, saya perlu bantuanmu," bisiknya dengan nada yang tidak biasa. "Ada keraguan di sana. Klien penting dari Singapura datang tiba-tiba. Tim presentasi Lisa sakit semua. Atau setidaknya begitu klaim mereka." Aku mengernyit. Tidak kebetulan bahwa Bu Lisa sakit tepat setelah insiden dokumen kemarin. "Ada file presentasi di laptop saya," lanjut Pak Adit sambil menyerahkan flash disk. "Bisa tolong print 15 rangkap, siapkan ruang rapat, dan pastikan semua peralatan presentasi berfungsi." Tugas sederhana. Tapi kemudian, dia ragu. "Bisakah kamu membantu memastikan data-data pendukung lengkap? Lisa biasanya yang handle ini." Jantungku berdegup kencang. Ini pertama kalinya aku diberi tanggung jawab nyaris setara staf profesional. Jebakan di balik tugas. Saat aku dengan hati-hati memeriksa dokumen, sesuatu langsung terasa aneh. Halaman 78 pada file Excel laporan keuangan sengaja di-delete. Beberapa grafik presentasi tidak sesuai dengan data asli. Bahkan ada slide tambahan berisi informasi sensitif perusahaan yang seharusnya tidak dibagikan. Aku membeku. Ini bukan kesalahan. Ini sabotase. Dan lebih menakutkan lagi, ini dilakukan dengan sangat profesional. Seolah dirancang untuk membuat Pak Adit kehilangan klien besar. Pilihan sulit. Aku berdiri di persimpangan. 1. Laporkan langsung ke Pak Adit. Tapi risiko membuat Bu Lisa dan timnya makin membenciku. 2. Perbaiki diam-diam. Tapi ini melampaui kewenanganku sebagai office BU. 3. Biarkan saja. Dan biarkan perusahaan mungkin kehilangan proyek besar. Jam dinding menunjukkan pukul 8.15. 45 menit lagi sebelum meeting. Langkah berani. Dengan tangan gemetar, aku 1. Memulihkan file Excel yang terhapus menggunakan fitur version history. 2. Mencetak dokumen asli dan yang disabotase sebagai bukti. 3. Menyiapkan presentasi cadangan di laptop pribadi Pak Adit. Saat aku mengetuk pintu ruangannya, keringat dingin mengalir di punggungku. Konfrontasi dengan kebenaran. Pak Adit menyimak laporanku dengan wajah semakin gelap. "Kau yakin ini sengaja? File yang di-share ke saya sudah dalam kondisi seperti ini, Pak." Dia mengangkat telepon. "HRD, tolong periksa login sistem siapa yang terakhir mengakses file ini." Hasilnya mengejutkan. Login ID Mas Andi, bukan Bu Lisa. Permainan kotor yang terungkap. Ternyata, Mas Andi ingin posisi Bu Lisa sebagai manajer. Dengan membuat Bu Lisa gagal, lewat tanganku, dia bisa mengambil alih. Aku hanya bidak dalam permainan mereka. Momen kebenaran. Rapat berlangsung sukses berkat presentasi cadangan. Klien senang. Kontrak ditandatangani. Tapi setelahnya, di ruang direksi, "Kenapa tidak bilang saja tidak bisa mengerjakan tugas di luar jobdesk MU?" tanya Pak Adit tajam. Aku menarik napas. Karena perusahaan butuh ini berhasil, Pak. Dan saya bagian dari perusahaan ini, meski hanya sebagai office boy. Diam yang panjang. Lalu, "Mulai besok, kamu assist saya langsung untuk proyek-proyek khusus." Dampak yang beriak. Kabar ini menyebar cepat.
Mbak Wulan pura-pura ramah, tiba-tiba membawakan aku kopi. Mas Andi menghilang seharian. Ternyata dipanggil HRD. Bahkan petugas kebersihan lain memandangiku dengan rasa hormat baru. Catatan malam ini. Di buku harianku, kutulis dengan tinta tebal. Mereka mengira sedang menjatuhkanku, tapi tanpa sadar memberi tangga untukku naik. Dan di pojok halaman, dengan pensil kecil, hati-hati, pertempuran selanjutnya akan lebih kotor. Karena satu hal sudah jelas, aku tidak lagi hanya berjuang untuk dihargai sebagai office boy. Sekarang, tanpa rencana awal, aku tiba-tiba berada di jalur cepat karir yang bahkan tak pernah kubayangkan bisa kuraih. Dan 4 sekawan itu, mereka baru saja menyadari bahwa si SD yang mereka remehkan ternyata bisa menjadi ancaman terbesar bagi rencana-rencana kotor mereka. Pagi itu, kabar tentang promosiku sebagai asisten khusus Pak Adit menyebar seperti api disekam. Udara di kantor terasa berbeda, lebih berat, lebih tegang, seolah setiap sudut ruangan menyimpan desas-desus baru. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan itu. Ada yang penuh keheranan, ada yang penuh rasa ingin tahu, tapi lebih banyak lagi yang penuh dengan dendam terselubung. Hari pertama di posisi baru. Meja kerjaku yang baru berada tepat di luar ruang direksi, menggantikan posisi Mbak Wulan yang biasanya bertugas di sana. Komputer baru dengan 2 monitor besar, telepon dengan beberapa saluran, bahkan nama plate kecil bertuliskan Dinda S, asisten khusus direktur, seolah memproklamirkan perubahan statusku yang dramatis. Mbak Wulan datang dengan wajah masam, menyodorkan setumpuk dokumen. Ini arsip proyek tahun lalu yang harus kamu pelajari, katanya dengan nada manis palsu. Semoga tidak terlalu sulit untuk level MU. Aku menerima dokumen itu dengan senyum tipis. Tapi begitu dia pergi, kusadari ini jebakan. Dokumen-dokumen itu sengaja diacak urutannya, dan beberapa halaman penting sengaja dihilangkan. Strategi baru, musuh lama. Selama seminggu berikutnya, aku belajar cara bertahan di medan perang baru ini. 1 serangan pasif-agresif dari Bu Lisa yang kini ramah, tapi selalu lupa mengundangku ke meeting penting. 2 sabotase halus Mas Andi yang mengubah jadwal di kalender digital tanpa memberitahuku. 3 perang informasi Mbak Wulan yang menyebarkan rumor aku hanya mendapat posisi karena hubungan khusus dengan bos. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Sekutu-sekutu tak terduga. 1 divisi IT yang mulai membantuku melacak setiap perubahan tidak sah pada dokumenku. 2 staf HRD yang diam-diam memberiku akses ke database karyawan. 3 office boy lain yang menjadi mata-mataku di seluruh lantai. Insiden ruang server. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, petugas keamanan meneleponku panik. Ada yang aneh di ruang server, Mbak. Sepertinya Mas Andi sedang mengakses komputer Pak Adit. Aku bergegas ke kantor, menemukan Mas Andi sedang asyik mengunduh file-file sensitif ke flash disk. Wajahnya pucat ketika melihatku. Aku hanya mengambil data proyek untuk kerja lembur, beralasnya. Tapi aku sudah siap. Tanpa izin, di jam kantor tutup, Pak Adit sedang cuti hari ini, kataku sambil mengambil foto dengan ponsel. Esok harinya, kejadian itu dilaporkan ke HRD. Tapi yang mengejutkan, Bu Lisa justru menjadi pihak paling vokal menuntut sanksi untuk Mas Andi. Pecahnya koalisi penjegal. Rupanya, Mas Andi ternyata selama ini menyimpan dokumen-dokumen kompromi tentang Bu Lisa.
Bu Lisa ketakutan dan memilih mengorbankan Mas Andi untuk menyelamatkan diri. Mbak Wulan serta-merta berbalik arah, tiba-tiba menjadi sahabat karibku. Karma yang sempurna. Mas Andi dipecat dengan tidak hormat setelah investigasi menemukan penyalahgunaan akses sistem, penggelapan dana proyek kecil-kecilan, bahkan upaya menyabotase karir Bu Lisa. Di hari terakhirnya, dia menatapku penuh kebencian. Kau pikir menang? Ini baru babak pertama. Tapi aku tahu kebenarannya. Dia hanyalah pion pertama yang jatuh. Catatan di buku harian. Malam itu, kutulis dengan tinta emas hadiah dari Pak Adit. Ketika musuh-musuhmu mulai saling memakan, diam dan biarkan mereka. Dan di bawahnya, dengan pensil merah. Sekarang tinggal 3. Siapa berikutnya? Karena meski sudah naik posisi, satu hal tetap jelas. Pertempuran untuk mendapatkan pengakuan di tempat ini masih jauh dari selesai. Dan dengan setiap kemenanganku, risiko dan tantangan justru semakin besar. Tapi ada satu perubahan penting. Aku tidak lagi menjadi korban yang pasif. Aku sekarang menjadi pemain yang tahu persis bagaimana permainan ini dimainkan. Dan mereka yang dulu menertawakanku, kini mulai menyadari satu kebenaran pahit. Hanya lulusan SD, ini ternyata murid yang sangat cepat belajar. Pagi itu, surat keputusan resmi terpampang di papan pengumuman perusahaan. Dinda S. ditunjuk sebagai manajer operasional junior, efektif 1 Desember. Huruf-huruf hitam di atas kertas berlogo perusahaan itu terasa seperti mimpi yang akhirnya tercapai setelah berbulan-bulan bergulat dengan cibiran dan sabotase. Namun, di balik kebahagiaan yang mendalam, ada sesuatu yang lebih tajam mengendap di udara. Sebuah tantangan baru yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar ejekan atau jebakan dokumen. Reaksi kantor yang terbelah. Koridor-koridor PT Sentosa Jaya pagi itu menjadi panggung drama tanpa kata. Beberapa rekan, terutama dari divisi bawah, memberikan senyum tulus dan ucapan selamat. Namun dari arah cubikle para manajer senior, tatapan dingin dan senyum palsu mengikuti setiap langkahku. Bu Lisa, yang kini kehilangan sekutu utama setelah dipecatnya Mas Andi, mendatangiku dengan wajah yang tiba-tiba ramah. Selamat, Dinda. Saya selalu tahu kamu berbakat, ujarnya sambil menyodorkan cup cake dengan hiasan pita emas. Tapi matanya, matanya tetap dingin seperti es di bulan Januari. Meja baru, permainan baru. Ruangan kerjaku yang baru terletak di lantai 10, berjauhan dengan area office Bu dulu. Meja kayu solid dengan 3 layar komputer, kursi ergonomis premium, bahkan akses langsung ke ruang rapat eksekutif. Semua ini seharusnya membuatku bahagia. Namun justru membuatku semakin waspada. Malam pertama di posisi baru, aku menemukan bug di sistem komputer yang sengaja diinstal untuk merekam setiap ketikanku. Dokumen palsu yang ditaruh di laci, seolah ingin menjebakku melakukan kesalahan. Jadwal meeting fiktif yang sengaja dimasukkan ke kalendarku. Mereka tidak lagi menyerangku secara langsung. Sekarang, perang ini telah naik ke level yang lebih canggih. Level di mana kesalahan kecil bisa berarti pemecatan. Ujian pertama sebagai manajer. Minggu pertama di posisi baru langsung diuji dengan krisis besar. Pengiriman bahan baku penting terlambat 2 minggu, mengancam seluruh operasional perusahaan. Sebagai manajer operasional junior, tugasku mencari solusi. Penyelidikan diam-diam. Aku mulai melacak
Satu catatan email menunjukkan Bu Lisa sebagai penanggung jawab pemesanan. 2 laporan keuangan mengungkapkan dana sudah cair tepat waktu. 3 konfirmasi vendor membuktikan pesanan baru diproses semalam. Ini bukan kesalahan. Ini sabotase terencana. Langkah berani. Dengan risiko besar. Aku hubungi CEO vendor langsung lewat saran kontak dari Pak Adit. Atur pengiriman darurat dengan biaya tambahan yang kutanggung sendiri dulu. Siapkan dokumen bukti lengkap dengan timeline dan tanggung jawab. Konfrontasi di ruang direksi. Ketika krisis teratasi, Pak Adit menggelar rapat darurat. Saya punya bukti bahwa ini disengaja. Suaraku tegas saat menampilkan slide presentasi. Dan bukan hanya oleh satu orang. Ruang itu senyap ketika aku menunjukkan email palsu yang dibuat untuk mengubah jadwal pengiriman. Catatan telepon antara Mbak Wulan dengan vendor. Transaksi mencurigakan di rekening Pak Roni. Dampak yang mengguncang. Hasilnya, Mbak Wulan diskors tanpa gaji selama sebulan. Pak Roni dipindahkan ke divisi non-strategis. Bu Lisa lolos, lagi-lagi, tapi wajahnya kehilangan warna. Pelajaran malam itu. Di apartemen kecilku yang baru, hadiah dari kenaikan gajiku, aku menatap kota Jakarta yang berkelap-kelip. Mereka mengira promosiku adalah akhir perjuangan. Kutulis di buku harian. Padahal ini baru babak pertama pertarungan sesungguhnya. Karena kini, bukan lagi tentang membuktikan bahwa seorang lulusan SD bisa bekerja di sini. Sekarang, ini tentang membuktikan bahwa aku pantas memimpin mereka yang dulu merendahkanku. Dan di sudut halaman, dengan tinta merah darah. 1 sudah tumbang. 2 terluka. 1 lagi tersisa. Permainan ini semakin berbahaya. Dan aku semakin ahli memainkannya. Sejak promosiku menjadi manajer operasional junior, suasana kantor berubah menjadi medan perang yang sunyi. Tidak lagi ada ejekan terang-terangan atau sabotase kasar. Sekarang semuanya terjadi di balik senyum palsu dan email yang seolah sopan. Setiap pagi ketika aku melangkah masuk ke lobi Megah Sentosa Jaya, aku bisa merasakan bagaimana tatapan-tatapan itu mengikutiku, seperti pisau belati yang siap menikam dari belakang saat lengah. Perubahan dinamika kekuasaan. Meja makan siang yang dulu selalu ramai kini terasa dingin ketika aku mendekat. Bu Lisa, yang masih menjabat sebagai manajer senior, telah memindahkan kursinya ke ujung lain ruangan. Mbak Wulan yang kembali dari skorsing kini selalu sibuk di telepon saat aku lewat. Dan Pak Roni? Dia sama sekali menghindari kontak mata, seolah aku adalah hantu yang membawa kutukan. Tapi justru dalam pengucilan ini, aku menemukan sekutu-sekutu tak terduga. 1. Divisi gudang yang selama ini diremehkan oleh para manajer. 2. Tim IT yang muak dengan permainan kotor para eksekutif. 3. Staf junior yang melihat perjuanganku sebagai inspirasi. Proyek perdana yang penuh ranjau. Pak Adit mempercayaiku memimpin proyek pengembangan sistem logistik baru. Tugas yang biasanya diberikan kepada manajer dengan pengalaman 5 tahun. Ketika pengumuman ini dibacakan dalam rapat besar, aku bisa mendengar gelas Bu Lisa jatuh ke lantai. Kami akan support penuh, katanya dengan gigi gemeretak, sambil memandangku dengan mata yang berkata, kau tidak akan bertahan. Malam itu, di ruang kerjaku yang baru, aku menemukan keanehan. File presentasi proyek yang kusimpan rapi telah diubah dengan data salah. Email fiktif seolah aku meminta penundaan proyek.
Surat pengunduran diri palsu dengan tanda tanganku yang dipalsukan. Strategi bertahan dan menyerang. Aku mulai menerapkan sistem pertahanan baru. 1. Semua dokumen penting kusimpan dalam encrypted drive dengan akses terbatas. 2. Setiap meeting kurekam secara diam-diam. 3. Komunikasi resmi hanya melalui email dengan CC ke Pak Adit. Tapi pertahanan saja tidak cukup. Saatnya untuk serangan balik. Operasi khusus. Menelusuri jejak kotor. Dengan bantuan staf IT yang loyal, aku menyelidiki catatan akses sistem yang menunjukkan Bu Lisa sering membuka file proyekku di malam hari. Transaksi mencurigakan antara Mbak Wulan dengan vendor lama. Riwayat edit dokumen yang membuktikan Pak Roni yang memalsukan tanda tanganku. Pertemuan rahasia dengan Pak Adit. Di ruang kerjanya yang mewah, aku menyajikan semua bukti dalam sebuah tablet khusus. Mereka tidak akan berhenti, bisikku. Dan saya tidak bisa terus bertahan seperti ini. Pak Adit menghela napas panjang. Aku tahu, tapi kita harus bermain cerdas. Lalu dia mengeluarkan dokumen dari laci. Sebuah proposal promosi untukku menjadi manajer operasional penuh, melompati posisi Bu Lisa. Ini akan menjadi pemecah belah terakhir, ujarnya serius. Kau siap menghadapi konsekuensinya? Jantungku berdebar kencang. Ini berarti perang terbuka. Keputusan besar. Malam itu, di apartemenku yang sunyi, aku berdiri lama di depan cermin. Siapkah aku menjadi monster yang mereka takuti? Atau tetap menjadi korban yang baik hati? Di buku harianku, kutulis dengan huruf tebal. Jika mereka menginginkan perang, mereka akan mendapatkannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku tersenyum. Karena besok, permainan ini akan memasuki babak baru. Dan kali ini, akulah yang membuat peraturannya. Pagi itu, kabar tentang rencana promosiku menjadi manajer operasional penuh bocor, seperti air melalui sela-sela jari. Udara di lantai eksekutif terasa padat oleh bisikan-bisikan beracun dan tatapan penuh dendam. Aku bisa merasakan getaran ketidaknyamanan itu, bahkan sebelum kopi pagiku sempat dingin. Rencana yang bocor. Mbak Wulan, dengan senyum palsunya yang terkenal, tidak sengaja mengirim email ke seluruh divisi berisi draft surat keputusan yang belum final. Maaf ya, Dinda, keyboardku error, ujarnya sambil lalu, tapi matanya bersinar jahat. Email itu segera menjadi bahan pergunjingan panas. Bagaimana mungkin seorang, hanya lulusan SD, akan memimpin tim yang berisi sarjana-sarjana ternama? Reaksi berantai. Efeknya langsung terasa. 1. Tim operasional tiba-tiba mengajukan 12 surat pengunduran diri massal. 2. Vendor-vendor utama mendapat telepon anonim bahwa perusahaan dalam masalah keuangan. 3. Pak Roni terlihat sering berbisik dengan direktur independen di ruang merokok. Pertemuan darurat. Pak Adit memanggilku ke ruang rapat tertutup. Wajahnya lebih kusut dari biasanya. Kita punya masalah serius, katanya sambil menyerahkan laporan keuangan terbaru. Ada transaksi mencurigakan sebesar 3 miliar dari rekening proyekmu. Darahku membeku. Penyelidikan intensif. Dengan bantuan kepala IT, aku menghabiskan 36 jam tanpa tidur untuk melacak jejak digital setiap akses ke sistem keuangan. Memeriksa log aktivitas user pada malam transaksi. Membandingkan sidik jari keyboard dari pola ketikan. Penemuan mengejutkan. Semua bukti mengarah ke satu orang, Mas Andi,
yang ternyata masih memiliki akses sistem dari luar setelah dipecat. Tapi yang lebih mengejutkan, ada komunikasi intensif antara dia dengan Bu Lisa selama seminggu terakhir. Operasi penangkapan. Kami menyiapkan jebakan. 1 info palsu tentang proyek rahasia sengaja disebarkan. 2 login khusus dibuat seolah milik Pak Adit. 3 tim IT siap melacak setiap sentuhan keyboard. Dan tepat pukul 2.15 dini hari, Mas Andi login dari warnet di Bekasi. Dramatic confrontation. Polisi cyber menyergap warnet itu. Dalam interogasi, Mas Andi mengaku, Bu Lisa yang merencanakan skema ini. Mbak Wulan menyediakan password sistem. Pak Roni bertugas menghilangkan bukti fisik. Karma yang sempurna. Hasilnya, 1. Bu Lisa ditahan polisi untuk penyelidikan. 2. Mbak Wulan dipecat dengan tidak hormat. 3. Pak Roni mengundurkan diri untuk alasan kesehatan. Di tengah kekacauan ini, Pak Adit mengajakku ke rooftop gedung. Kau lihat. Tangannya menunjuk kota Jakarta yang gemerlap. Dari sini, semua masalah terlihat kecil, tapi tetap nyata. Aku menarik napas dalam. Mereka benci saya karena saya mencerminkan ketakutan terbesar mereka, bahwa gelar dan jabatan tidak menjamin kompetensi. Catatan malam ini. Di buku harianku, kutulis dengan tinta emas. Karma bukan tentang balas dendam, tapi tentang keseimbangan alam yang selalu menemukan jalannya. Dan di pojok halaman, dengan pensil merah, 2 sudah tumbang, 1 kabur, tinggal 1 lagi yang tersisa. Karena pertempuran ini belum benar-benar berakhir, dan musuh terkuat justru belum menunjukkan taringnya. Setelah badai skandal yang mengguncang perusahaan, PT Sentosa Jaya memasuki fase sunyi yang aneh. Koridor-koridor yang biasanya riuh dengan bisikan politik kantor kini sepi. Seolah semua orang sedang menahan napas menunggu debu benar-benar mengendap. Di tengah kehancuran reputasi Bu Lisa dan kroni-kroninya, hubunganku dengan Pak Adit mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih halus, lebih dalam. Seperti anggur yang mulai mengeluarkan aroma kompleks setelah melalui proses fermentasi yang panjang. Dengan 3 dari 4 musuh besarku sudah tumbang, kantor terasa seperti medan perang pasca pertempuran. Aku kini memiliki ruangan kerja besar yang sebelumnya ditempati Bu Lisa. Tim baru yang melihatku dengan campuran hormat dan rasa ingin tahu. Jadwal rutin berdua dengan Pak Adit setiap Jumat sore untuk review proyek. Tapi justru dalam kesuksesan ini, kesepian itu datang. Aku tidak lagi memiliki musuh yang jelas. Dan anehnya, itu membuatku kehilangan sebagian motivasi yang selama ini membara dalam diriku. Suatu Jumat basah ketika hujan mengguyur Jakarta tanpa ampun, aku terjebak di kantor sampai larut menyelesaikan laporan triwulan. Lampu gedung sudah dimatikan satu persatu ketika aku menyadari Pak Adit juga masih ada di ruangannya. Masih bertahan. Suaranya tiba-tiba muncul dari pintu, membuatku terkejut. Dia berdiri di sana dengan kemeja lengan panjang yang sudah kusut, dasi longgar, dan 2 cangkir coklat panas di tangan. Percakapan ringan tentang pekerjaan berubah menjadi obrolan sampai larut malam. Aku menceritakan masa kecilku di desa, bagaimana ibuku bekerja sebagai pembantu untuk menyekolahkanku sampai SD. Dia berbagi tentang tekanan sebagai anak tunggal pewaris perusahaan besar. Kau tahu, ujarnya sambil menatap hujan di luar jendela, awalnya aku hanya kasihan padamu. Dadaku sesak. Tapi sekarang, lanjutnya dengan suara lebih lembut, aku kagum.
Tidak banyak orang yang bisa melalui apa yang kau lalui dan tetap bersinar seperti ini. Bahasa tubuh yang mulai berubah. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan momen-momen kecil yang bermakna besar. 1. Sentuhan tangan yang berlama-lama saat menyerahkan dokumen. 2. Pujian spesifik tentang penampilanku yang biasanya dia abaikan. 3. Jadwal makan siang berdua di restoran meja yang semakin privat. Tapi justru ketika hubungan ini mulai jelas, sisa musuh terakhirku muncul dari bayang-bayang. Sisa dendam terakhir. Pak Heru, direktur independen yang selama ini diam-diam mendukung Bu Lisa, tiba-tiba menjadi aktif mencampuri keputusan operasional. Proposal promosi ini perlu ditinjau ulang, ujarnya dalam rapat direksi yang aku ikuti sebagai notulen. Perusahaan tidak bisa mengambil risiko dengan memberi jabatan tinggi pada orang tanpa latar belakang pendidikan memadai. Pak Adit membelaku, tapi keraguan kecil di matanya menusukku lebih dalam daripada semua hinaan Bu Lisa dulu. Konfrontasi dengan masa lalu. Malam itu, di apartemenku, untuk pertama kalinya sejak mulai bekerja di Sentosa Jaya, aku menangis lagi. Bukan karena marah atau sakit hati, tapi karena ketakutan bahwa mungkin saja, di lubuk hatinya yang paling dalam, Pak Adit masih memandangku sebagai si office boy lulusan SD yang perlu dikasihani. Catatan di buku harian. Kutulis dengan tinta yang kadang terputus oleh noda air mata. Tidak peduli seberapa tinggi aku memanjat, dunia akan selalu melihat celana pendekku yang berlubang. Tapi di bawahnya, dengan tinta tebal seperti sedang mencoba meyakinkan diri sendiri. Kecuali satu orang itu, yang benar-benar melihatku sebagai manusia seutuhnya. Esok harinya, aku memakai gaun biru tua favoritku, warna yang sama dengan blus usang yang kupakai saat pertama melamar kerja di sini. Aku akan menghadapi rapat direksi dengan kepala tegak. Karena pertempuran terakhir ini bukan lagi tentang ijazah atau jabatan. Ini tentang membuktikan bahwa cinta, jika memang itu yang ada di antara kami, bisa mengalahkan semua prasangka dunia. Dan Pak Heru? Dia tidak tahu bahwa dengan menyerang hubungan ini, dia baru saja membangkitkan monster terkuat dalam diriku. Pagi itu, seluruh lantai eksekutif PT Sentosa Jaya terasa seperti medan perang yang sedang menunggu letusan pertama. Udara begitu padat dengan ketegangan yang tak terucapkan. Seolah setiap dinding ruangan menyimpan desis-desis konspirasi terbaru. Surat kabar bisnis pagi itu terbuka di mejaku, dengan headline mencolok, "Konflik internal Sentosa Jaya. Direktur independen pertanyakan kompetensi manajemen." Foto kecil di sudut artikel itu menunjukkan Pak Heru sedang berjabat tangan dengan salah satu kompetitor utama perusahaan. Serangan terbuka dari dalam. Pak Heru tidak main-main. Dalam seminggu terakhir, dia 1. Mempertanyakan setiap keputusanku di depan seluruh direksi. 2. Membentuk tim investigasi khusus untuk meninjau ulang semua proyek yang kukelola. 3. Menghidupkan kembali isu lama tentang latar belakang pendidikanku dalam rapat pemegang saham. Tapi yang paling menyakitkan, diamnya Pak Adit dalam semua ini. Malam penantian yang panjang. Di apartemenku yang kini lebih berisi, dengan perabotan-perabotan berkualitas yang bisa kubeli dari gajiku yang baru, aku berdiri di depan cermin panjang, memeriksa setiap detail penampilan untuk acara besar besok, presentasi tahunan di hadapan seluruh pemegang saham. Telepon berdering. "Dinda, kita perlu bicara." Suara Pak Adit di seberang sana berat. Jantungku berdetak tak beraturan. "Saya sedang menyiapkan presentasi besok, Pak."
Bukan sebagai bos dan karyawan, bisiknya, tapi sebagai Adit dan Dinda. Pertemuan rahasia di taman kota. Kami bertemu di sebuah bangku taman tersembunyi, jauh dari kemewahan kantor dan apartemen mewah. Dia datang dengan jaket santai, tanpa dasi. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua oleh beban yang dipikulnya. Aku tidak diam karena meragukanmu, ujarnya langsung ke inti persoalan. Tapi karena sedang mengumpulkan bukti. Dia mengeluarkan tablet dari tasnya. Di layar itu, ada catatan transfer mencurigakan dari perusahaan saingan ke rekening Shell Company Pak Heru. Rekaman suara rapat rahasia antara Pak Heru dengan manajemen kompetitor. Dokumen rencana pengambil alihan perusahaan yang menunjuk Bu Lisa sebagai kepala operasional setelah aku disingkirkan. Mereka bukan hanya ingin menjatuhkanmu, ujarnya, matanya berapi-api. Mereka ingin menghancurkan seluruh perusahaan dari dalam. Rencana balasan. Kami menyusun strategi sepanjang malam. 1. Presentasiku besok akan menjadi umpan, dengan sengaja memasukkan beberapa kelemahan yang bisa diprovokasi. 2. Tim IT khusus akan melacak setiap akses tidak sah ke file presentasi. 3. Detektif keuangan sudah disiapkan untuk mengungkap skema Pak Heru. Pengkhianatan terakhir. Tepat pukul 3.17 dini hari, notifikasi darurat masuk ke ponselku. Target aktif. File diakses dari IP eksternal. Saat presentasi dimulai besok pagi, aku akan berdiri di podium bukan sebagai korban, bukan sebagai underdog, tapi sebagai umpan sekaligus pemburu. Catatan di buku harian. Sebelum tidur, kutulis dengan tangan gemetar tapi penuh keyakinan. Besok, semua akan berakhir. Aku akan menghancurkan musuh terakhirku, atau mereka yang akan menghancurkanku. Dan untuk pertama kalinya, aku menambahkan, tapi apapun yang terjadi, aku tidak sendiri lagi. Karena dalam pertempuran terakhir ini, ada satu hal yang lebih kuat dari semua kebencian Pak Heru. 2 orang yang saling mencintai dan siap mempertahankan apa yang mereka bangun bersama. Fajar besok akan menyingsing dengan cerah atau gelap. Tapi satu yang pasti, Dinda yang keluar dari gedung itu nanti akan sangat berbeda dengan Dinda yang masuk pagi ini. Pagi presentasi besar tiba dengan langit Jakarta yang kelabu. Seolah alam sendiri menahan napas untuk menyaksikan drama yang akan terungkap. Aku berdiri di depan cermin lift yang mengantarku ke lantai 35, menatap pantulan diriku yang tak lagi dikenali. Wanita dengan blazer putih bersih, rambut tersimpul rapi, dan mata yang telah kehilangan segala keraguan. 5 tahun lalu, aku masuk gedung ini sebagai seorang office boy dengan sepatu kets usang. Hari ini, aku akan menghancurkan sisa terakhir penghalang di hadapanku. Panggung utama telah disiapkan. Ruangan pertemuan pemegang saham berubah menjadi arena pertarungan yang megah. 30 kursi kulit mengelilingi meja kayu eboni sepanjang 12 meter. Proyektor 4K sudah menyala dengan logo perusahaan. Para direktur dan pemegang saham duduk dengan ekspresi penuh antisipasi. Pak Heru duduk di sebelah kanan kursi direktur utama. Wajahnya tenang tapi matanya tajam seperti elang yang mengincar mangsa. Pak Adit, di sebelah kirinya, memberiku anggukan halus, isyarat bahwa segalanya berjalan sesuai rencana. Presentasi dimulai. Slide pertama terbuka. Strategi operasional penghematan biaya. Aku mulai dengan suara yang jernih. Sebagai perusahaan dengan pertumbuhan 20% per tahun, kami memiliki inefisiensi tersembunyi senilai 45 miliar rupiah.
Angka itu membuat ruangan bergemuruh. Pak Heru segera menyela. Dan sebagai manajer operasional, bukankah ini tanggung jawabmu? Senjata makan tuan. Ini saatnya. Benar sekali, Pak Heru. Jawabku sambil mengklik remote. Dan inilah analisis detailnya, termasuk aliran dana mencurigakan ke beberapa rekening tertentu. Layar besar menampilkan grafik transfer ke PT Shell Indah, perusahaan Dumi milik Pak Heru sendiri. Kekacauan meletus. Satu, wajah Pak Heru berubah pucat seperti mayat. Dua, beberapa pemegang saham berdiri memprotes. Tiga, tim keamanan mulai bergerak mendekat. Tapi Pak Adit mengangkat tangan. Mohon tenang. Masih ada satu hal lagi. Pukulan mematikan. Aku mengklik slide terakhir. Rekaman video rahasia dari pertemuan Pak Heru dengan kompetitor, di mana dia dengan jelas menjanjikan akan menjatuhkan Sentosa Jaya dari dalam. Ini fitnah, teriak Pak Heru, tapi suaranya pecah. Kami sudah verifikasi dengan 3 ahli forensik digital, ucap Pak Adit dingin. Dan polisi sudah menunggu di lobi. Kejatuhan yang mengguncang. Dalam waktu 15 menit, Pak Heru digiring keluar oleh polisi. Pemegang saham menggelar rapat darurat. Keputusan promosiku disetujui secara aklamasi. Setelah badai, di ruang kerjaku yang baru, yang dulunya milik Pak Heru, Pak Adit menatapku lama. Kau tahu, selama 10 tahun memimpin, aku tidak pernah melihat seseorang menghancurkan direktur dengan presentasi PowerPoint. Aku tersenyum. Masih banyak yang bisa saya pelajari. Dia mendekat, tangannya yang hangat menyentuh pipiku. Mau belajar bersama-sama? Selamanya. Di luar jendela, matahari akhirnya menembus awan kelabu, menyinari Jakarta dengan cahaya emas. Catatan terakhir di buku harian. Malam itu, di halaman terakhir buku harian lama, kutulis, hari ini, Dinda si Office Bu lulusan SD resmi mati. Yang bangkit adalah Dinda yang baru, seorang pemimpin, seorang pejuang, dan besok seorang istri. Tamat sudah semua pertempuran. Dan dimulailah sebuah kisah baru. Matahari pagi menyinari ruang kerjaku yang baru. Sebuah ruang luas dengan panorama kota Jakarta dari ketinggian lantai 40. Meja kerja kayu eboni berukir. Rak buku berisi koleksi literatur bisnis terbaru. Dan plakat penghargaan, manajer terbaik tahun ini, menjadi saksi bisu perjalananku yang luar biasa. 3 bulan telah berlalu sejak kejatuhan Pak Heru dan PT Sentosa Jaya kini berada di bawah kepemimpinan baru yang segar. Namun, di balik kesuksesan yang tampak sempurna ini, ada sebuah kegelisahan yang terus menggerogoti relung hatiku. Adaptasi sebagai manajer senior. Hari-hariku kini dipenuhi dengan rapat strategis bersama Dewan Direksi setiap Senin pagi. Kunjungan lapangan ke berbagai cabang perusahaan. Mentoring staf muda yang memandangku dengan penuh kekaguman. Tapi justru di puncak karir inilah aku menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Kehidupan yang sebenarnya ingin kujalani tidak sepenuhnya ada di sini, di antara dinding-dinding megah ini. Insiden yang membuka mata. Suatu sore, ketika sedang memeriksa laporan kuartal, aku menerima telepon dari panti asuhan tempatku dibesarkan. Ibu Surti kritis. Suara kepala panti bergetar di telepon. Ibu Surti adalah pengurus panti yang dulu mengajariku membaca ketika tidak ada sekolah yang mau menerimaku. Aku membatalkan semua janji dan bergegas ke sana. Di kamar sakit sederhana,
Ibu Surti yang sudah renta memegang tanganku erat. Kau sudah jadi orang sukses, nak, bisiknya. Tapi jangan lupa, ada banyak dinda-dinda lain di luar sana yang butuh tangan untuk meraih mimpi mereka. Perkataannya mengguncang jiwaku. Malam itu, di apartemen mewah yang kini menjadi rumahku, aku memandangi foto-foto lama, diriku yang dulu dengan seragam SD lusuh, ibuku yang tersenyum meski hidup susah, dan anak-anak panti yang penuh mimpi tapi tanpa kesempatan. Perbincangan penentu dengan Pak Adit. Di taman belakang rumah megahnya, sambil menikmati senja Jakarta, aku menyampaikan isi hatiku. Aku ingin mendirikan yayasan, ujarku sambil menatap matahari terbenam. Sebuah tempat di mana anak-anak seperti aku dulu bisa belajar tanpa dihakimi ijazahnya. Pak Adit menghela napas panjang. Kau tahu ini berarti kau harus mengurangi peranmu di perusahaan. Aku mengangguk. Tapi bukan berarti aku pergi sepenuhnya. Hanya mencari keseimbangan. Reaksi yang mengejutkan. Dia tiba-tiba tertawa lepas. Kau tidak pernah berhenti membuatku terkejut. Tangannya meraih sebuah dokumen dari dalam tas. Aku sudah menyiapkan proposal ini sejak sebulan lalu. Dana awal 10 miliar dari perusahaan, plus gedung di kawasan Sudirman yang bisa kau gunakan. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Kenapa? Karena inilah salah satu alasan aku mencintaimu, ujarnya sambil menyeka air mataku. Kau tidak pernah lupa dari mana kau berasal, meski sudah mencapai puncak. Proyek rahasia. Bulan berikutnya kami habiskan untuk 1. Mendesain kurikulum khusus untuk anak putus sekolah. 2. Merekrut relawan dari kalangan profesional. 3. Menyiapkan program magang di perusahaan-perusahaan mitra. Catatan di buku harian baru. Di halaman pertama buku harian yang baru, kutulis, hidup bukanlah tentang seberapa tinggi kita memanjat, tapi tentang seberapa banyak tangan yang kita ulurkan ketika sudah sampai di atas. Dan di bawahnya, dengan tinta emas, bab baru akan segera dimulai, lebih besar, lebih berarti, dan lebih penuh cinta daripada yang bisa kubayangkan. Karena kini aku mengerti, kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari seberapa jauh kita melampaui mereka yang merendahkan kita, tapi dari seberapa banyak kita membantu orang lain menemukan kekuatan mereka sendiri. Dan untuk Bu Lisa, Mas Andi, Mbak Wulan, Pak Roni, serta Pak Heru, tanpa sadar mereka telah memberiku hadiah terbesar. Sebuah cerita yang akan menginspirasi ribuan dinda-dinda lain di luar sana. Senja itu menyapu Jakarta dengan cahaya jingga kemerahan, memantul di kaca-kaca gedung tinggi yang menjadi saksi bisu perjalananku. Aku berdiri di balkon lantai 38 Sentosa Tower. Jari-jariku menggenggam erat gelas anggur yang hampir tak tersentuh. Di bawah, kota itu berdenyut seperti makhluk hidup, sibuk, ambisius, dan tak kenal ampun. Persis seperti diriku dulu. Undangan misterius. Pak Adit mengirimkan SMS aneh jam 4 sore. Temui aku di rooftop. Penting. Bawa dokumen yayasan. Yang kudapati justru sebuah meja makan kecil dengan taplak putih, lilin, dan buket bunga peoni. Bunga favoritku yang tak pernah kusebutkan pada siapapun. Aku berbohong, ujarnya saat aku mendekat. Ini bukan tentang yayasan. Dadaku berdegup kencang. Makan malam penuh makna. Setiap hidangan ternyata menyimpan simbol. Appetizer udang mentah dengan saus wasabi. Seperti pertemuan pertama kami yang pedas dan tak terduga. Main course steak daging wagyu.
perjuangan kami melawan tantangan yang keras. Dessert coklat lava cake, kehangatan yang meleleh setelah semua pertempuran usai. Pembicaraan yang mengubah segalanya. Aku selalu percaya, Pak Adit memulai sambil memutar gelas anggurnya, bahwa cinta itu seperti bisnis, butuh strategi, ketekunan, dan timing yang tepat. Aku tersenyum. Lalu menurutmu, timing kita sudah tepat? Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Tapi bukan cincin yang ada di dalamnya, melainkan sebuah kunci. Ini kunci rumah kita, ujarnya pelan. Rumah yang kubangun di atas bukit, jauh dari keramaian kota, dengan perpustakaan besar untuk koleksi bukumu, dan taman luas untuk yayasanmu. Aku tercekat. Aku tidak akan memintamu menjadi istriku sekarang. Lanjutnya, matanya berbinar. Tapi aku ingin kau tahu, apapun yang kau pilih, jalanmu akan selalu ada jalur khusus menuju rumah ini. Konflik batin. Malam itu, di apartemenku, aku berdiri lama di depan cermin. Dinda si fighter yang siap menghancurkan siapapun yang merendahkannya. Dinda yang baru yang menemukan kekuatan dalam memberi. Dan sekarang, Dinda yang dihadapkan pada pilihan antara kemandirian dan cinta. Telepon tengah malam. Ibu Surti menelepon. Kondisinya memburuk. Aku bergegas ke rumah sakit. Dan di sana, di antara bunyi monitor jantung yang berbunyi ritmis, dia berbisik. Nak, kau tidak harus memilih antara mimpimu dan cintamu. Karena cinta sejati akan membantumu terbang, bukan menggunting sayapmu. Catatan di buku harian. Kutulis dengan tinta emas dan air mata. Aku belajar satu hal hari ini. Bahwa menerima cinta bukanlah tanda kelemahan, tapi keberanian tertinggi. Dan di bawahnya, dengan goresan pensil yang ringan, besok akan kukatakan padanya, aku ingin melihat rumah itu. Aku ingin membangun kehidupan di sana, bersamanya. Karena akhirnya aku mengerti, cinta bukan tentang kehilangan dirimu dalam orang lain, tapi tentang menemukan versi terbaik dirimu di mata mereka yang paling tulus mencintaimu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak takut untuk percaya. Percaya bahwa kisah kami tidak akan berakhir seperti dongeng, karena kami akan menulis setiap babnya bersama-sama. Kabar tentang hubungan kami dengan Pak Adit menyebar seperti api dalam sekam, memicu berbagai reaksi yang tak terduga. Kantor yang dulu menjadi medan pertempuranku, kini berubah menjadi panggung drama diam-diam di mana setiap tatapan, setiap senyuman, dan setiap ucapan selamat harus kubaca antara baris untuk memahami makna sebenarnya. Pagi pertanda badai. Ketika aku memasuki lobi Sentosa Jaya dengan gaun baru berwarna lavender, hadiah dari Pak Adit untuk ulang tahunku yang ke-28. Seluruh mata seolah tertuju padaku. Resepsionis yang biasanya hanya menyapaku dengan anggukan, tiba-tiba berdiri dan menyodorkan kopi spesial. Untuk Anda, Bu, bisiknya dengan nada yang belum pernah kudengar dalam 5 tahun bekerja di sini. Kata, Bu, itu terasa asing, menusuk, sekaligus membuat dadaku berdebar aneh. Rapat staf yang penuh tanda tanya. Di ruang konferensi utama, suasana berubah drastis saat aku masuk. Satu manajer senior yang dulu meremehkanku tiba-tiba mempersilakan duduk di kursi terdepan. 2 staf junior yang biasanya ramah menjadi sungkan dan formal. 3 beberapa kolega malah terlihat berbisik-bisik saat aku lewat. Hanya Pak Joni, petugas keamanan tua yang baik hati itu, yang tetap bersikap sama. Jangan biarkan mereka mengubahmu, Dinda.
bisiknya saat menolongku membawa dokumen. Kau tetap gadis kuat yang dulu masuk sini dengan sepatu kets butut. Puncaknya terjadi saat rapat direksi bulanan. Aku sedang mempresentasikan laporan yayasan ketika Direktur Keuangan, teman dekat Pak Heru, tiba-tiba menyela. Proyek ini menarik. Tapi mohon maaf. Apakah keputusan pendanaannya melalui proses tender yang transparan? Atau ada pertimbangan khusus? Nada sindirannya jelas. Ruangan senyap. Semua mata beralih ke Pak Adit yang duduk di ujung meja. Dia mengangkat tangan, menghentikan rencana pembelaanku. Pertanyaan bagus, ujarnya tenang. Mari kita tanyakan pada tim audit independen yang sudah saya minta mengevaluasi semua keputusan terkait yayasan sejak awal. Layar di belakangku menyala, menampilkan laporan lengkap dari firma audit ternama. Nilainya 100 transparan dan sesuai prosedur. Perubahan yang tak terelakkan. Malam itu, di restoran kecil favorit kami, Pak Adit mengeluarkan dokumen dari tasnya. Saya memutuskan mundur dari CEO, ujarnya tiba-tiba. Aku nyaris tersedak air mineral. Apa? Kenapa? Karena saya ingin mencintaimu dengan bebas, jawabnya sambil menyentuh tanganku. Tanpa bisik-bisik, tanpa keraguan, tanpa konflik kepentingan. Dia menjelaskan rencananya untuk 1. Beralih menjadi komisaris saja. 2. Mengembangkan bisnis baru di sektor berbeda. 3. Fokus pada yayasan bersama-sama. Catatan di buku harian. Di halaman yang basah oleh air mata, kutulis. Cinta sejati tidak menuntut pengorbanan. Ia menciptakan jalan baru di mana pengorbanan tidak diperlukan lagi. Dan di bawahnya, dengan tinta emas. Besok akan kumulai bab baru, bukan sebagai kekasih bos, bukan sebagai mantan office bar, tapi sebagai Dinda seutuhnya. Karena akhirnya aku mengerti. Keberanian terbesar bukanlah melawan mereka yang merendahkanmu, tapi menjadi dirimu sendiri di dunia yang terus berusaha mendefinisikanmu. Dan untuk Bu Lisa yang kabarnya kini bekerja di perusahaan kecil, aku malah mengiriminya surat rekomendasi. Karena dendam terbaik adalah hidup yang begitu bahagia, hingga tidak ada ruang lagi untuk mengingat luka masa lalu. Matahari musim kemarau menyinari Jakarta dengan teriknya ketika aku melangkah masuk ke gedung Sentosa Jaya untuk terakhir kalinya sebagai karyawan. 5 tahun, 3 bulan, dan 12 hari telah berlalu sejak pertama kali aku menginjakan kaki di sini dengan hati penuh ketakutan dan sepatu kets usang. Kini, dengan gaun linen putih sederhana dan sepatu hak rendah yang nyaman, aku berjalan menyusuri lorong-lorong yang dulu menjadi saksi bisu perjuanganku, merasakan setiap langkah sebagai sebuah penutup sekaligus pembuka babak baru. Mejaku sudah hampir kosong, hanya tersisa beberapa barang yang akan kubawa. Gelas kopi bergambar, World's Best Boss, hadiah dari staf di hari ulang tahunku. Plakat, Employee of the Year, yang kini lebih berarti sebagai lelucon internal. Bingkai foto berisi gambar diriku dan Pak Adit. Tidak, Adit saja sekarang, di pembukaan yayasan kami. Di sudut laci, jari-jariku menyentuh sesuatu yang tak terduga. Sebuah amplop coklat tua dengan tulisan tangan Bu Lisa. Untuk Dinda, jangan dibuka sekarang. Pertemuan yang tidak terduga. Ketika aku berbalik, sosok itu berdiri di pintu. Bu Lisa sendiri, dengan penampilan yang jauh lebih sederhana dari biasanya. Gaun hitam polos, rambut diikat ke belakang, tanpa perhiasan mewah seperti dulu. Aku tahu kau akan pergi hari ini, ujarnya dengan suara yang lebih lembut dari yang kuingat. Aku
ingin mengembalikan ini." Dia mengulurkan sebuah flash disk kecil. Isi yang mengejutkan. Di ruang meeting kosong, kami duduk berhadapan sementara rekaman di layar laptop memperlihatkan Bu Lisa muda yang antusias melamar kerja di Sentosa Jaya 15 tahun lalu. Perjuangannya melawan seksisme di tempat kerja. Transformasinya menjadi monster yang dulu ku kenal. Aku menjadi persis seperti orang-orang yang merendahkanku dulu, bisiknya sambil menatap tangannya sendiri. Dan kau melakukan sebaliknya. Dia mengaku telah bekerja sebagai sukarelawan di panti asuhan selama setahun terakhir, tanpa sepengetahuanku. Sebelum pergi, Bu Lisa menyerahkan surat pengunduran dirinya. "Aku akan keluar dari Jakarta, mencoba memulai lagi," ujarnya. "Tapi ada satu hal yang harus kuberikan padamu." Dia mengeluarkan selembar cek, seluruh bonus dan pesangonnya, untuk yayasan kami. Sore itu, di rumah baru kami di kawasan Menteng, Adit sedang sibuk dengan undangan pernikahan. Desainnya sederhana tapi elegan. Dinda Setiawati Aditama Kurniawan mengundang Anda untuk merayakan kemenangan cinta atas segala prasangka. Di bagian bawah, ada kalimat kecil, "No gifts, just bring your heart and stories to share." Catatan terakhir di buku harian lama. Di halaman terakhir buku harian yang telah menemani perjalananku, kutulis dengan tinta emas. Tidak ada akhir yang benar-benar akhir. Hanya momen di mana kita memutuskan untuk berbagi cerita kita, bukan menyimpannya untuk diri sendiri. Dan di bawahnya, dengan tinta biasa, "Besok, aku akan memulai buku harian baru bersamanya. Karena kini aku mengerti, karma bukan tentang kehancuran musuh-musuh kita, tapi tentang memberi mereka kesempatan untuk menemukan jalan pulang, seperti yang kita dapatkan dulu." Dan untuk Bu Lisa, aku menyelipkan undangan pernikahan ke dalam amplop balasan, dengan tambahan catatan, "Tempat duduk di baris depan telah disiapkan untukmu." Pagi pernikahan kami tiba dengan langit Jakarta yang cerah, seolah alam semesta sendiri tersenyum untuk hari istimewa ini. Aku berdiri di balik pintu kapel kecil di tengah taman yayasan kami, mengenakan gaun pengantin sederhana tanpa perhiasan mewah, hanya rangkaian bunga melati yang mengingatkanku pada ibu. Di seberang sana, Adit menungguku dengan mata berkaca-kaca, mengenakan batik motif sederhana yang sama dengan yang dipakainya saat pertama kali mewawancarai diriku yang penuh ketakutan bertahun-tahun lalu. Setiap langkahku menyusuri lorong bunga diiringi oleh 1. Anak-anak yayasan yang membawakan lagu dengan suara sumbang namun penuh ketulusan. 2. Pak Joni yang dengan bangga menggantikan peran ayah untuk mengantarku. 3. Senyum-senyum lebar dari orang-orang yang dulu meremehkanku, kini duduk di baris depan dengan air mata di mata. Ketika tanganku menyentuh tangan Adit, gemuruh tepuk tangan menggema di ruangan kecil itu. Tapi yang paling menggugah adalah ketika Bu Lisa berdiri dan bertepuk tangan paling keras, dengan wajah yang basah oleh air mata. Fowus yang mengguncang hati. Adit memegang tanganku erat. "Dulu aku mempekerjamu karena kasihan," ujarnya dengan suara bergetar. "Tapi hari ini, aku berdiri di sini karena kau mengajariku arti kasihan yang sesungguhnya. Bahwa itu bukan tentang merendahkan, tapi tentang memberi kesempatan untuk bangkit." Aku tak bisa menahan isak ketika tiba giliranku. Kau memberiku pekerjaan, lalu rumah, lalu cinta. Tapi hadiah terbesarmu adalah mengajariku bahwa aku pantas menerima semua itu tanpa rasa bersalah. Pesta yang tak terlupakan. Di halaman yayasan yang dihiasi lentera kertas,
Kami merayakannya dengan nasi tumpeng ala kadarnya, bukan catering mewah. Lagu-lagu akustik dari anak-anak yayasan yang belajar musik. Buku tamu unik, sebuah kanvas besar di mana setiap tamu menuliskan harapan mereka, bukan sekadar tanda tangan. Kejutan dari masa lalu. Tepat sebelum acara berakhir, seorang kurir tiba-tiba muncul membawa paket besar. Di dalamnya, 1. Sepatu kets butut yang dulu kupakai saat pertama melamar kerja. 2. Foto-foto dokumentasi perjalanan karirku dari office view sampai direktur. 3. Surat dari seluruh staf Sentosa Jaya. Kami mungkin mengajarimu tentang kerja keras, tapi kamulah yang mengajar kami tentang makna sesungguhnya menjadi manusia. Catatan di buku harian baru. Malam itu, di halaman pertama buku harian putih bersampul kulit yang Adit berikan, kutulis dengan tinta emas. Tidak ada yang istimewa dari diriku, kecuali keberanian untuk percaya bahwa aku bisa menjadi lebih, dan hati yang tak pernah lupa dari mana aku berasal. Dan di bawahnya, dengan tinta biasa, hari ini bukan akhir perjalanan. Hari ini kami mulai petualangan baru, di mana setiap mimpi yang kami wujudkan akan menjadi tangga untuk orang lain memanjat. Karena akhirnya aku mengerti, kebahagiaan sejati bukan tentang membuktikan mereka yang merendahkanmu salah, tapi tentang menemukan orang-orang yang bersedia menangis dan tertawa bersamamu dalam setiap bab kehidupan. Dan untuk mereka yang dulu menertawakan office view lulusan SD, mereka kini duduk di meja yang sama, tersenyum, dan mengangkat gelas untuk kami. Bukankah itu akhir yang lebih indah daripada segala bentuk balas dendam? 3 tahun kemudian, yayasan kami telah membantu 1.527 anak putus sekolah mendapatkan pekerjaan layak. Setiap kali ada yang bertanya rahasia kesuksesan kami, Adit hanya tersenyum dan menunjukku. Lihatlah orang yang dulu diremehkan dunia. Merekalah yang paling tahu bagaimana mengubah air mata menjadi senyuman. Dan aku hanya tersenyum sambil mengenakan sepatu kets baru, masih merek yang sama dengan yang dulu, tapi kini dengan keyakinan penuh. Setiap mimpi yang diperjuangkan dengan hati, pada akhirnya akan menemukan jalan pulang.